Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak-banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat memudahkan kita untuk melangkahkan kaki untuk beribadah di pagi hari ini yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi berkaitan tentang syukur atau nikmat-nikmat Allah itu sangat erat dengan berasa syukur kita sebagai manusia kepada Sang Khalik. Syukur kalau kita diberikan kebaikan oleh manusia berupa makanan, minuman, bantuan, itu bisa terukur antara sesama manusia. Tapi kalau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa terukur oleh manusia, maka ada istilahnya asyukru al-hakiki, bersyukur yang hakikat, yang benar-benar bersyukur itu ya bersyukurnya kita dengan manusia. Soalnya ketika mereka memberikan kepada kita kebaikan, itu terukur, kita akan balas dengan suatu kebaikan yang semisal atau yang lebih. Terima kasih sudah memberikan saya gini-gini, itu terukur. Syukur yang hakikat seperti itu. Tapi kalau syukur kita kepada Allah itu tidak bisa terukur. Kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kalau sesama manusia mungkin kita bisa dikatakan bersyukur, tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa sama frekuensinya, seperti itu. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita yang telah mengantarkan umat Islam dari kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang, ilmu pengetahuan hingga saat ini dan ila yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mendirikan syiar-syiar beliau, menyampaikan dakwah kepada umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ya, pengurus masjid Raya Kahuripan, Telaga Kahuripan, dan juga jamaah yang telah hadir di Majlisuz Dzikr. Majlisuz Dzikr bukan hanya kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, akan tetapi Majlisuz Dzikr itu memiliki definisi yang sangat luas. Az-dzikr bisa berarti al-ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang ahli zikir, yaitu ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Nah, di sini ahli zikir dikatakan atau ditafsirkan sebagai ulama. Ya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berada di majlis dzikir. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Ya, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Masya Allah, kita alhamdulillah diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki, duduk di sini di majlis ilmu, mendengarkan ilmu-ilmu, ya, memotivasi kita untuk melakukan amal-amal soleh. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, yang mana mereka yatluna kitaballah, ngaji baca Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, mudarasah, mengkaji, mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka ingatkanlah, sungguhnya saling mengingatkan itu akan apa? Menguatkan kaum mukminin, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa. Nah, ini bukan main-main pahalanya, Pak. Jadi datang sholat subuh yang begitu luar biasa, sholat sunnah sebelum subuh aja itu khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada seisi dunia dan dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya dan juga berjamaah, sungguh berlipat-lipat ganda itu pahalanya. Yang sholat sunnahnya aja itu lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Masya Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man inda. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turunlah yang namanya itu sakinah, keadaan tentram. Sakana yaskunu, tentram. Jadi yang turun itu bukan main-main, itu sakinah, langsung malaikat yang mengantarkan kepada kita. Yang tadi hatinya gundah, yang banyak masalah, segera datang ke majlis-majlis zikir, majlis ilmu, agar hati kita selalu murni, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, bukan main-main, ini pahalanya rahmat langsung turun kepada kita semua, kepada majelis zikir, karena di sana ada rahmat. Allah kalau sudah merahmati kalau sudah merahmati manusia, maka tidak ada yang bisa mencelakakannya, maka tidak ada yang bisa memberikan keburukan-keburukan pada dirinya. Permintaan-permintaannya akan dikabulkan karena dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan Allah, ya. Ar-Rahmah itu kan kasih sayang. Jadi kalau Allah sudah turunkan kasih sayangnya, sudah cinta dengan kita, maka kita berdoa, bertaqarrub kepada Allah, maka insya Allah doa-doa kita bakal diijabahkan. Illa nazat wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa haffathumul malaikah. Luar biasa. Pahala yang ketiga itu kita diliputi oleh para malaikat, malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Kenapa malaikat itu tidak terlihat? Karena kalau terlihat orang-orang semuanya apa? Beriman pasti, ya. Iya, karena saking hebatnya malaikat, pernah malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, engkau diusir oleh ahli Taif, di Saudi itu ahli Taif. Kemudian jika engkau berkenan, maka aku akan lempar gunung ini. Malaikat itu, satu malaikat itu. Di dalam hadis tadi yang saya sebutkan, wahaffathumul malaikah, wah, jamak ini, malak, daripada malakun karim. Ini malaikah, bukan satu, Pak. Tadi penjaga gunung saat bisa malaikat penjaga gunung lempar gunung bisa. Sekarang dalam bentuk jamak, malaikah, bukan satu tapi banyak, ya. Betapa mulianya kita di sini. Maka duduknya kita di sini, mendengarkan kita di majelis ilmu, itu sangat luar biasa, nikmat yang agung luar biasa. Illa nazalat al-muslimin wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisi para malaikatnya. Nah, kira-kira kalau kita disebut
oleh Allah Subhanahu wa taala, senang enggak, Pak? Senangnya luar biasa ya. Luar biasa. Karena orang yang disebut, orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan para makhluknya di langit itu adalah orang-orang pilihan. Pak, betapa bangganya kalau kita disebutkan di acara, suatu acara forum gitu, dengan menyebutkan gelar kita, dengan menyebutkan disebutkan apa profesi kita, itu senang nggak hati kita pada Ustadz Muhammad Fulan misalkan, beliau merupakan insinyur gini, memiliki sekian banyak. Nah itu kalau sama manusia aja kadang kita bangga ya, apalagi dengan Sang Khalik, apalagi disebut oleh Sang Khalik yang pencipta semua alam semesta ini, pencipta kita. Kita terkenal di langit, Masya Allah, kita terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh-sungguh menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya tadi sudah dikenalkan, Furqon. Saya mahasiswa S3 ya. Sekarang lagi program S3. Program S3 mengambil jurusan syariah. Saya S1, S2 di Al-Azhar. Makanya saya 10 tahun di sana. Dari tahun 2013-an gitu. Nah, jadi di sana itu S2 ya, itu ada kelas khusus wajib 2 tahun. Harus mengambil itu. Jadi minimal lulus cepat itu 4 tahun. Dan kebanyakan orang Indonesia biasanya 8 tahun dan sebagainya. Saya alhamdulillah 5 tahunan. Karena ya alhamdulillah atas karunia Allah, nikmat Allah gitu ya. Setelah itu saya di Indonesia baru-baru saja mengabdi di MBS, mengabdi ya khidmah istilahnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, jamaah sekalian, apakah kita tahu hari ini kita masuk bulan apa? Hah? Juni, Dzulhijjah, hah? Betul ya? Tuh, Dzulhijjah. Karena sesuai kalender Kemenak itu masuk ya. Hari ini Sabtu permulaan bulan Dzulhijjah. Wah, sungguh agung lagi nih. Double, ini kita double nih. Duduk di majelis, masuk pada hari apa? Asyrah awail min Dzulhijjah, 10 hari awal dari Dzulhijjah. Keutamaannya sangat banyak, Pak. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah atas hari-hari yang 10 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, Allah kalau sudah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan berarti keagungan. Keagungan apa? Keagungan yang dipakai untuk bersumpah. Ya. Jadi tujuan daripada bersumpah itu adalah mengagungkan, lit ta'zim. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Berarti pena itu suatu hal yang benar-benar apa? Penting, ilmu pengetahuan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah plus juga dengan waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Kata Ibnu Abbas, malam-malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah awal. Itu kita masuk ini pertama. Lalu hal tersebut menunjukkan kemuliaan. Dalam hadis-hadis Nabi yang saya kumpulkan ya, itu keutamaannya sangat luar biasa, Pak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah
Tidaklah ada suatu hari-hari di mana ketika kita mengamalkan amal soleh tersebut, ahabbu ilallah, maka amalan tersebut itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam al-ashr, dari itu apa? 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan apakah pahala amal soleh tersebut setara dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak sebanding juga dengan pahalanya orang yang berjihad. Berarti amal soleh yang dikerjakan di awal 10 hari ya, di awal bulan Dzulhijjah itu lebih agung pahalanya daripada jihad. Kemudian Nabi meneruskan, illa rajulun, kecuali ada orang, kharaja bi nafsihi, yang mana dia keluar berjihad, mempersembahkan nafsihi, jiwanya, nyawanya, wa malihi, dan hartanya. Jadi kata ulama, kalau jihad itu kebanyakan orang hanya mempersembahkan jiwanya, hartanya sebagian masih ditinggalkan di rumah. Ini jihad, nyawa, kemudian seluruh hartanya. Falam yarji, maka tidak kembali sedikit pun min dzalika bisyai'in, sedikit pun darinya sesuatu ya. Tidak pulang hartanya, tidak pulang jiwanya, dia mati syahid plus harta-hartanya itu dibawa. Nah, itu jihad yang seperti itu baru semisal dengan amal soleh. Bayangkan Pak, di 10 hari ini kita sholat fajar, sholat duha, memperbanyak sodako, amal soleh, memakmurkan masjid, itu pahalanya Pak, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah, katanya, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai situ, keafdolan atau kemuliaan hari al-ashr al-awail, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, juga dikatakan oleh Nabi, afdalul ayyam indallah ayyamul ashr. Seafdol-afdolnya hari itu Pak, itu adalah hari ini kita, bukannya hari milad kita, hari lahir kita, bukannya hari nikah kita, tapi adalah 10 hari. Kata ulama itu alal itlaq, secara mutlak. Kalau Ramadan itu kita dimuliakan atau kemuliaannya itu 10 hari di akhir bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Kalau Asyur Awail, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dimuliakan dengan apa Pak? Dengan hari Arafah. Masya Allah, kita ini di bulan haji. Kalau orang, kata Ibnu Qayyim, kalau orang bisa mengamalkan ummahatul ibadah, induk-induk ibadah, pokok-pokok ibadah di bulan Ramadan, semua sodako bisa, umroh bisa, silaturahim bisa, haji bisa gak Pak di Ramadan? Tidak bisa. Tapi di bulan ini, di hari al-ashr 10 ini, Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, mengumpulkan seluruh ummahatul ibadat, induk-induk ibadat, haji, yaumul akbar, hari yang sangat-sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi yang ingin saya sampaikan, karena di dalam 10 hari ini terdapat hari Arafah. Jangan sampai ketinggalan kita di hari Arafah ini ya. Puasa itu dari awal sebenarnya kita masuk ke bulan Dzulhijjah ya, dari hari ini sudah disunahkan untuk bertakbir dan bertahmid dan bertahlil ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, itu sudah disunahkan, takbir mutlak.
tanpa harus menunggu sholat yang 5 waktu tadi. Tapi kalau takbir, ada istilahnya takbir muqayyad, yaitu terikat, tergantung waktunya. Biasanya itu masuk pada yaumun nahar, pada hari Idul Adha, kemudian sampai ayam tasyrik kita bertakbir, bertahlil setelah sholat fardhu gitu ya. Jadi jangan lupa para jamaah, kita dan saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri untuk senantiasa berzikir, takbir, tahmid dimulai pada hari ini, dan juga memperbanyak puasa ya, memperbanyak puasa di hari ini. Apalagi apa? Hari Tasik min Dzulhijjah, yaitu ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumul Arafah. Kata Nabi, sangat agung Yaumul Arafah. Afdhalud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Seafdol-afdolnya doa itu adalah doa ketika kita di hari Arafah. Masya Allah, mustajab doa-doa kita. Kalau mereka sedang wukuf di Arafah, mereka dari pagi sampai sore itu bermunajat pada Allah, meminta. Bahkan bukan hanya orang-orang yang haji saja, tapi kita pun diperintahkan untuk berdoa di hari-hari tersebut, menunjukkan sangat-sangat agungnya nih hari. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang menggunakan waktu ini dengan baik, hari-hari ini dengan baik kita kumpulkan, kita lakukan dengan amal-amal soleh seperti itu. Nah, masuk pada inti kita, yaitu apa amal-amal soleh apa sajakah ya kan, yang bisa sebanding dengan pahalanya, itu sebanding dengan haji dan umroh. Nah, mungkin kalau diantara kita sudah ada yang berhaji dan belum ada yang berhaji dan akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bagi kita tahun ini yang belum berhaji ya, maka amalan apa yang mana amalan tersebut setara dengan pahalanya orang yang haji dan umroh. Nah, saya kumpulkan beberapa amal soleh, terutama kita berada di Ashrul Awail, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amal-amal tersebut tentunya memiliki pahala-pahala yang sangat berlipat ganda gitu ya. Nah, di sini ada 9 amalan ya, saya kumpulkan ada 9 amalan. Berikut hadis-hadisnya. Pertama, Pak, yaitu kita niatkan aqdun niyati as-shadiqah ala adail hajj. Kita tekad pasang niat shadiqah. Apa arti shadiqah? Yaitu kita murni, kita memurnikan niat kita shadiq ma'allah, murni niat kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ala adail hajj, untuk melaksanakan haji. Jadi kalau kita lihat ada jamaah di pinggir jalan, jamaah yang siap-siap ya, nunggu kloter, ada tulisan di di bisnya itu kloter sekian dari jamaah mana gitu. Kita tuh harus punya niat, Pak. Azam ketika melihat orang-orang tersebut yang pengen haji, saya pengen insya Allah ya Allah, kalau saya diberikan rezeki, harta, kesempatan, saya pengen berhaji seperti mereka. Nah, ini namanya niat as-shadiqah, yang pahalanya itu sama dengan apa yang kita pengenin. Kalau kita pengen haji, lihat orang haji, ya Allah, saya benar-benar ya Allah pengen berhaji, berhubung saya belum punya kesempatan, harta, dan nunggu antrian belum bisa gitu ya. Nah, jadi Allah akan berikan pahalanya. Asal apa? Niat kita shadiqah, benar-benar kita punya azam. Itu dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis
yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabi, adalah para sahabat dulu bersama Nabi, fi ghaza, di dalam sebuah peperangan. Jadi biasa ketika Nabi peperangan, banyak sahabat, bahkan seluruhnya ada yang ikut dengan Nabi dan ada yang sebagian itu mereka mengajarkan kepada kebaikan atau berdakwah. Kan hadisnya ada tuh, liyungdziru qauma la'allahum yahdharun gitu ya. Walitafaqahu fid din waliyungdziru qauman idza raja'u ilaihim. Jadi yang dibawa jihad itu tidak semua sahabat, ada sahabat-sahabat yang ditugaskan untuk berdakwah. Ya. Untuk berdakwah, untuk menyebarkan syiar. Yang berjihad sekian, yang berdakwah, yang menetap di Madinah sekian sahabat, supaya tidak terputus itu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, pada suatu perang, kata Jabir, kita bersama Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah itu ada rijalan, sekelompok orang, masirtum masiron, mereka diam saja, tidak berjalan seperti kalian, tidak menuju jihad seperti kalian. Wala qata'tum wadiyan, dan mereka juga tidak menempuh jarak jauh, ya, melewati lembah, melewati gunung, padang pasir yang begitu panas. Mereka tidak ikut dengan kita, kata Nabi. Illa kanu ma'akum, tapi mereka itu seakan-akan bersama kalian. Loh, kok begitu? Ya, mereka enggak diam saja, tidak ikut jihad, tidak ikut dapat kloter haji, belum dapat jadwalnya, belum punya hartanya, atau dia sakit. Nah, kok dapat pahala haji, kata namanya, atau dapat pahala jihad? Habasahumul marad, tapi di sini ada uzur, yaitu sakit. Ketika dia sakit, ketika dia ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, ketika dia ingin mengharapkan pahala jihad, akan tapi ada uzur, sakit, ada uzur, oh belum bisa karena belum turun jadwalnya, ada uzur, belum ada kesempatan, belum ada harta, dan lain sebagainya. Illa syarakukum fil ajr, masya Allah, kecuali kanjeng Nabi bakal tapi mereka ikut bersama kalian mendapatkan pahala. Oh, ada orang yang seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ikut berjihad, tidak berhaji, tapi mendapatkan pahala orang berhaji dan berjihad. Apa itu kuncinya? Yaitu an-niyah as-shadiqah, niat yang sangat-sangat murni, pengen kita itu haji, akan tapi di sana ada uzur sayangnya. Insya Allah itu bakal mendapatkan pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Tapi pertanyaannya, Pak Jamaah, apakah ketika kita beramal-amal tersebut yang semisal dengan pahalanya orang berhaji, apakah menggugurkan haji kita atau menggugurkan kewajiban haji? Gugur atau tidak, Pak? Tidak. Karena para ulama itu hanya al-jaza, fil jaza la fil ijza. Jadi kalau kita mengamalkan amalan soleh tersebut, itu hanya mendapatkan pahala yang semisal, tapi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berhaji. Ya, kalau kita mampu maka kita laksanakan. Ada ada zat, ada perbekalan, semuanya komplit, harta, dan juga sudah ada jadwal, maka kita wajib hukumnya untuk melaksanakan haji. Berkata Imam An-Nawawi, wa fi hadzal hadis fadilatun niyyah fil khair, pada hadis ini terdapat karunia yang sangat-sangat banyak. Wa anna man nawal ghazwa wa ghairahu min at-ta'at, dan barang siapa yang dia itu berniat, tekad kuat, pengen seperti mereka berjihad, fa'aradallahu udhrun manahu, maka dia sayangnya tidak bisa untuk mengamalkan hal tersebut karena ada udzur, hasalalahu thawaba
atau hassala lahu thawaba niyyati, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa dari apa yang dia inginkan. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya pahala itu wah, dia kalau bahasa pasarnya dioper habis lah. Sekarang tinggal kita mau gak kita memperbanyak amal soleh tersebut. Kemudian para jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yaitu al-muhafadzatu ala salatil fardhah fil masjid. Senantiasa kita salat fardu di masjid, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Coba bayangkan Pak, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, itu kalau nggak ada masjid di suatu wilayah itu dibilang wilayah tersebut wilayah non Islam. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ingin mensyiarkan, membuat masjid tempat peribadatan, bukan hanya peribadatan, tapi menyambung silaturrahim, silatul fikr, menyambung silaturrahim, silatul fikr, yaitu silaturrahim antara apa? Ide, gagasan, ya, kajian, ada diskusi dan lain sebagainya. Itu fungsi daripada masjid. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril haj. Nah, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya mutatahhiran, toharoh aslinya apa? Bersuci, pakai wangi-wangian, baju baik bagus, keluar dari masjid, salat fardu maktub, fa ajruhu ka ajril haj, maka itu pahalanya seperti pahalanya apa? Orang yang berhaji, Pak. Datang apalagi sholat subuh, Masya Allah. Maka saya bilang di dalam Islam pahala-pahala itu sangat-sangat diobral. Tinggal kita meminta pada Allah supaya Allah berikan pada kita taufiknya, inayahnya, agar kita diberikan hidayah, kemudahan untuk mengamalkan amal-amal soleh ini, diberikan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Tuhan, tsumma istaqamu. Istiqomah ini ditempatkan dalam ayat ini pada peringkat yang kedua. Setelah beriman, setelah kita mengucapkan syahadat, apakah kita istiqomah? Nah, kedua hal ini sangatlah penting, harus dijaga keistiqomahan. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hadisnya mengajarkan kita untuk apa? Memperbanyak meminta istiqomah, supaya hati kita tetap di jalan yang benar, supaya hati kita itu mudah untuk melangkahkan ke masjid. Karena sebagian orang itu mungkin ada yang susah melangkah ke masjid, susah untuk sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah pada hari ini antum sekalian merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk memakmurkan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda, baik muda maupun usia senja, yang mana dia hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Nggak enak kalau nggak ke masjid. Kalau sudah sampai segitu tuh, wah, berarti insya Allah antum sudah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Walaupun ada bapak-bapak di sini, tapi itu masuk dalam kategori pemuda, seperti pemuda yang memakmurkan masjid. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya di dalam salat subuh, fajar, salat berjamaah, salat 5 waktu, dan memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Pak,
di antara amalan-amalan yang semisal dengan pahala haji ya, atau umroh. Salisan, salatul fajri fi jama'atin thumma dzikrullah hatta tulu'is syams thumma salat rakaatain thumma salati rakaatain. Salat fajar alhamdulillah sudah tadi. Fi jama'atin, berjamaah di masjid lagi. Thumma dzikrullah, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah salat alhamdulillah kita sudah melakukan zikir. Hatta tulu'is syams, sampai waktu duha ya kan? Nah itu jadi ada pahala-pahala yang luar biasa di dalam memakmurkan masjid. Di antara memakmurkan masjid itu beriktikaf. Beriktikaf itu secara bahasa bukan hanya di bulan suci Ramadan saja ya, harus dipahami, tapi beriktikaf juga bisa setelah sholat fardu, sholat fajar, kemudian menunggu sholat duha, itu tuh sudah dihitung iktikaf. Kita berdiam, berzikir, nah, itu sudah dihitung sebagai memakmurkan masjid. Al-intidhar sholah ba'da sholah, intidhar sholah ba'da sholah, itu kata Nabi merupakan kebaikan. Kalau kita setelah sholat zuhur kita nunggu asar, setelah sholat asar kita nunggu maghrib, wah itu pahalanya luar biasa Pak. Semakin kita di masjid itu semakin tenang, semakin amal soleh yang kita akan perbuat itu semakin mudah. Baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran Pak. Orang yang sering baca Al-Quran, hafiz Al-Quran, lebih-lebih itu selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Nabi menjanjikan syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong untuk siapa yang membacanya. Di akhirat saja ditolong, apalagi di dunia. Itu orang yang hafiz Quran, orang yang sering baca Al-Quran itu hidupnya insya Allah tidak akan pernah sengsara. Itu setiap huruf yang dia baca akan menjadi penolong. Yang tadinya mungkin dia terkena musibah, hampir terkena musibah, tapi dia karena dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin menghadiri majelis ilmu, akhirnya Allah palingkan musibah tersebut. Akhirnya Allah tolong orang tersebut. Karena apa? Dia sering membaca Al-Quran. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat fajar jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk di majlis, alhamdulillah kita ini yadhkurullah, mengingat, berzikir pada Allah. Sebagaimana saya katakan tadi, zikir bukan hanya kita bertahmid dan bertahlil, akan tetapi juga zikir juga termasuk di dalamnya menghadiri majlis zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah orang-orang ahli zikir, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka alhamdulillah kita berada di majlisul zikir, yaitu majlisul ilm. Hatta tatlu asyam, sampai terbitnya matahari. Thumma shalla rakaatain, kemudian nih jangan dilewatkan salat 2 rakaat setelah ini ya, salat duha setelah ini. Maka apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, maka pahalanya itu Pak semisal dengan haji dan umrah. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas Pak. Kalau kita belum bisa berhaji pada tahun ini, maka kita lakukan amal-amal soleh ini supaya kita bisa mendapatkan pahala-pahala haji di setiap tahunnya bisa, di setiap harinya bisa. Bahkan kita bayangkan Pak, kalau kita al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Coba bayangkan kita sholat di sini, sholat fajar berjamaah, hadir majelis zikir, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya kita semisal dengan pahala haji dan umroh. Setiap hari kita lakukan, laisa lahu illal jannah, bukanlah pahalanya melainkan surga terus tuh yang kita dapatkan setiap hari. Kemudian yang keempat, umroh di bulan Ramadan juga itu dianjurkan dan pahalanya semisal dengan apa?
semisal dengan haji, makanya di bulan Ramadan itu di sono penuh Pak, meluber itu jamaah. Itu kalau masuk waktu sudah azan, apalagi nggak bisa masuk lagi tuh ke dalam masjid ya gitu ya, sudah dilarang. Karena apa? Karena saking ramainya. Karena mereka yang ketahui bahwasanya umroh di bulan puasa itu merupakan apa? Semisal dengan haji gitu ya. Nah, mulailah di situ ada pelaku-pelaku bisnis yang meninggikan harga-harga. Biasanya harga hotel jadi naik, harga transportasi jadi naik. Karena apa? Semakin banyak jamaah bisa naik 3 kali lipat. Begitu juga pada musim-musim haji gitu ya, bisa mahal-mahal gitu. Yang kelima, al-adhkar akibas sholawat al-mafrudah. Yang kelima yaitu zikir setelah sholat wajib. Kata Nabi Muhammad SAW, datang seorang orang yang fakir ya, fakir kepada Nabi. Ya Rasulullah, mengadu melihat teman-temannya, tetangganya udah bisa berhaji, udah bisa membangun masjid, udah bisa melakukan amal soleh yang lainnya dengan harta mereka. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, orang-orang yang hartanya banyak itu sudah duluan dia meninggalkan kita. Yang punya harta bisa masuk surga duluan katanya. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka berpuasa, saya juga bisa berpuasa. Tapi saya sayangnya tidak bisa untuk bersedekah. Kata Nabi apa? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sungguhnya setiap tasbih itu merupakan sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah, bertakbir sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil itu sadaqah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang lain itu sadaqah juga termasuk apa? Talqatu wajhin, yaitu senyum dengan tetangganya, itu sungguh-sungguh mendatangkan sedekah. Kenapa senyum itu mendatangkan sedekah? Karena kalau orang tidak senyum, cemberut, itu kira-kira bakal ini enggak tetangganya bakal curiga, ini kenapa sih orang ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kalau kita senyum, itu bakal menyenangkan hati. Itu dapat pahala seperti sedekah. Itu sedekah selain sedekah harta gitu ya. Tapi kalau sedekah harta, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu bakal memadamkan amarah sang Khalik Tuhan. Wa innahu latadfa'u an mitatissu. Dan sesungguhnya sedekah itu bakal menjauhi kita dari mati, dari wafat dengan keadaan yang jelek, su'ul khotimah. Jadi orang yang banyak sedekah, insya Allah pasti udah insya Allah pasti lagi pasti Allah bakal jauhi dia dari mitatissu, dari su'ul khotimah, wal iyadu billah. Orang paling banyak sedekahnya itu orang yang paling dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu teringat, termotivasi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah untuk mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, at-takbir. At-takbir illam yakun fi kulli jumu'ah hajja wa umrah fal hajjatu hajjah. At-tabkir ya, beda. At-tabkir li salat Jumat, itu berburu-buru. Kita kalau salat Jumat itu datang tepat waktu. Bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk mubakiron, datang di awal waktu ya, mendapatkan sedekah seperti sedekah sapi ya kan, seperti sedekahnya onta. Nah, itu pahala-pahala yang sudah kita tahu tentang bersegera di dalam menunaikan sholat Jumat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah, karena agama Islam itu selalu ingin umat Islam itu selalu bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ila maghfiratin, maka pahalanya itu adalah surga. Kalau ada yang datang hari Jumat sejam sebelum sholat Jumat, maka kita bisa menyaingi dia, datang sebelum dia, seperti itu. Nah,
Jadi pahala Jumat ketika kita bersegera untuk datang ke masjid itu sama seperti haj wal umrah. Illam yakun fi kulli jum'ah haj, kata Nabi kata Nabi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illam yakun fi kulli jum'atin hajja wa umrah fal hajjatu al hajir lil jum'ah wal umratu al intidharul asr ba'da al jum'ah. Jadi pahala orang yang berumrah itu bakal kita dapatkan kalau kita intidharul asr, menunggu waktu asar, menunggu setelah sholat Jumat ya. Setelah sholat Jumat kita tunaikan, kita berzikir, kemudian kita menunggu sampai sholat asar. Nah itu pahalanya seperti umroh. Kita jalan bersegera hari Jumat untuk ke masjid ini, maka pahalanya itu sebagaimana pahala orang-orang yang berhaji. Nah sungguh sederhana, sungguh sangat mudah. Wadzalika 'alallahi yasir. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan ilhamnya itu bakal mudah semuanya. Ya, tapi kalau orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, maka itu akan sulit. Ya, makanya kita selalu meminta pada Allah taufiknya, inayahnya, pertolongannya untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Kemudian yang terakhir qada hawaijin nas, yaitu memenuhi kebutuhan para manusia. Jadi kalau ada yang membutuhkan pertolongan kita bantu, maka itu adalah pahalanya seperti hajjah wal umrah, itu haji dan umrah. Kemudian juga satu lagi nih, tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup. Ya, jadi banyak orang-orang yang paham, ketika saya berbakti sama orang tua ketika beliau ada aja, kalau sudah tidak ada ya nggak ada macam berbakti. Nah tapi itu pemahaman yang salah. Yang harus kita pahami bahwa berbakti pada orang tua itu sampai kita di tiang lahat, Pak. Walaupun sudah meninggal orang tua kita, maka kita doakan agar mendapatkan syafaat sakinah di alam kuburnya, mendapatkan kemudahan, keringanan. Ya. Kemudian kita kalau orang tua kita sudah meninggal, berbaktinya bagaimana? Misalkan disedekahkan atas nama beliau, atau berkurban atas nama beliau dan lain sebagainya. Menyambung silaturahim itu juga bentuk birrul walidain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah ini Pak yang kita harus pahami, bahwa di ayat tersebut qada, Allah telah memutuskan, memerintahkan pada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi perintah pertama itu tauhid, untuk memurnikan ajaran kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Kemudian sangat agung itu perkara kedua yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbakti, senantiasa berbakti, memudahkan kita ya untuk berbakti sehingga mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, kemudian terakhir nih, hudur majalisil ilm, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, alhamdulillah kita ini sudah banyak tuh pahala haji dan umroh yang kita sudah dapatkan. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin haj. Ya, barang siapa kata Nabi yang dia ingin itu pergi ke masjid, ikut kajian, memakmurkan masjid, maka dia pahalanya itu seperti haji dan umroh. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan al-fakir dan juga para jamaah, memotivasi kita semua agar kita menghidupkan hari-hari, malam-malam 10 di awal bulan Dzulhijjah dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala haji dan umroh, mendapatkan keutamaan-keutamaannya, semisal dengan haji, semisal dengan jihad fisabilillah, semisal dengan umroh yang luar biasa. Maka setelah ini apakah kita akan mengamalkan
amal-amal tersebut. Apakah hati kita akan tergerak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut karena mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala? Maka semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan melangkah melakukan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya Allah ya Karim ya Ghaffar. Mohon ampun ya Allah atas apa-apa yang kami perbuat, dosa-dosa yang kami perbuat, dan berikanlah kami hidayah, berikanlah kami keteguhan hati, berikanlah kami kemudahan inayah Engkau ya Allah, supaya Engkau menetapkan hati kita dan memudahkan langkah kami untuk mengerjakan amal soleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tad'alna dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar ya Allah. Kami semua meminta pada Engkau agar Engkau takdirkan kami, mudahkan kami untuk masuk kepada surgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.